Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wardani, NIM 063 dari kelas MPIB. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan atau menyampaikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Pengembangan Karir. Saya Rizky Wardani akan menyampaikan poin A dan juga poin B. Poin A yakni tujuan pengembangan karir dan juga poin B yakni faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Berikut penjelasannya. Teman-teman mungkin tahu apa yang dimaksud dengan karir dan apa yang dimaksud dengan pengembangan karir. Iya, jadi karir ini merupakan rangkaian perubahan sikap, perubahan perilaku dan juga nilai serta dorongan motivasi dalam diri seseorang dalam kurun waktu kehidupannya atau rentan waktu kehidupannya. Jadi pengembangan karir ini merupakan suatu usaha peningkatan kualitas diri yang dilakukan oleh seorang pribadi untuk mencapai suatu tujuan atau karir yang telah direncanakan. Nah, teman-teman, dalam makalah sudah saya sebutkan atau saya cantumkan beberapa pendapat para ahli tentang tujuan pengembangan karir. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan pengembangan karir tersebut, dapat saya simpulkan bahwa tujuan pengembangan karir ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang melalui pelatihan, melalui pendidikan, serta berbagai motivasi supaya tujuan karir yang dia inginkan dapat terpenuhi, seperti itu. Selanjutnya adalah poin B, yakni faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang namanya merintis karir, memulai karir dari nol itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mengembangkan karir harus melalui berbagai proses yang tentunya proses itu tidak selamanya berjalan mulus, tidak selamanya berjalan sesuai yang kita inginkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan karir kita. Adapun faktor tersebut meliputi faktor internal dan juga faktor eksternal. Seperti yang kita ketahui, faktor internal dari yang mempengaruhi proses pengembangan karir kita itu seperti halnya motivasi yang ada di dalam diri kita atau juga keinginan kita untuk maju ataupun keinginan kita untuk bisa lebih baik. Adapun faktor eksternal yang juga saya sudah mencantumkannya di makalah menurut beberapa ahli. Namun saya akan mengungkapkan beberapa faktor secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang pertama ada faktor kinerja. Yang kedua ada motivasi kerja, ada komitmen, ada kepuasan kerja, ada kedisiplinan, ada kompensasi, ada loyalitas, lantas ada pendidikan dan pelatihan, ada pemimpin, lantas upaya kerja, dan yang terakhir ada semangat kerja. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gandhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi dari MPIB NIM 206190142. Saya akan mempresentasikan poin C. Mengetahui desain program pengembangan karir. Terdapat beberapa fase, yaitu fase perencanaan, fase pengarahan, fase pengembangan, dan penyusunan master plan. Yang pertama, fase perencanaan. Fase ini merupakan aktivis menyelaraskan rancangan pekerjaan dan rancangan organisasi mengenai pengembangan karir. Yang kedua, fase pengarahan, yaitu informasi tentang sistem karir diharapkan dapat mewujudkan perencanaan karir menjadi kenyataan. Yang ketiga, fase pengembangan. Fase ini merupakan praktik dari desain pengembangan karir yang difokuskan pada persyaratan yang harus dipenuhi karyawan. Yang ketiga, penyusunan master plan untuk memenuhi tercapainya standar sesuai dengan model pengembangan personal melalui nilai kompetensi, kualitas personal, dan kecakapan dalam ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Yang poin D, promosi, rotasi, dan
demosi. Yang pertama, promosi. Promosi adalah salah satu dorongan seseorang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan, yaitu adanya kesempatan untuk maju. Rotasi, yaitu menurut Robbins, mendefinisikan rotasi pekerjaan dapat diartikan sebagai perubahan periodik bekerja dari suatu tugas ke tugas yang lain. Keempat, demosi. Demosi adalah pemindahan suatu pekerjaan ke jabatan yang lebih rendah. Dengan kata lain, demosi merupakan penurunan pangkat atau jabatan seseorang dengan berbagai sebab. Dalam demosi, seseorang dapat saja terjadi ada 3, yaitu hanya diturunkan jabatan dan pangkat tetap. Yang kedua, diturunkan pangkat tapi jabatan tetap. Yang ketiga, diturunkan kedua-duanya. Dari beberapa penjelasan demosi di atas dapat disimpulkan bahwa demosi merupakan kebalikan dari promosi, di mana demosi merupakan penurunan jabatan atau pangkat seseorang atas prestasi kerja atau kemampuan yang menurun. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.